Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dalam seri ke-541 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Rio sebagai Panji Ketawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Terkejut. Demikian pula Sakawuni dan Panji Ketawang. Mereka bertiga berpaling ke arah gundukan tanah yang di atasnya banyak ditumbuhi rumpun semak belukar. Dengan jelas telinga mereka dapat mendengar seorang laki-laki melantunkan bait-bait syair. Suaranya tenang berwibawa, dan bait-bait syair itu seolah-olah muncul dari balik kabut gaib yang menyelimuti permukaan desa Manguntur. Aku menyeret kaki menuju rembulan pagi hari. Separuh lebih usiaku habis untuk mencari. Keringatku kering dihisap musim kemarau panjang. Tak bisa lagi aku tertawa berderai. Api kegembiraan telah sirna ditiup sang maruta. Api seorang laki-laki pantang berputus asa. Untuk apa tidur nyenyak makan enak jika kehormatan diinjak-injak? Harga diri adalah barang yang paling mahal. Martabat dan kehormatan harus direbut dari tangan musuh. Pertarungan pasti terjadi, sekalipun dia berlindung di balik punggung Raja Majapahit. Sesosok manusia muncul dari rumpun semak belukar, kemudian melompat bagaikan terbang melintasi dahan pohon pungur. Arya Kamandanu buru-buru menarik kakinya mundur 2 langkah, diikuti Sakawuni. Di hadapan mereka sekarang sudah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa dan bertampang dingin. Laki-laki itu tersenyum tipis, senyuman dingin. Panji Ketawang segera dapat mengenali orang tersebut. Itulah dia, orang yang telah menyuruhku membunuh Paman Arya Kamandanu. Maaf, Tuan. Kehadiran Tuan yang tiba-tiba membuat kami semua terkejut. Siapakah Tuan ini sebenarnya? Manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan telanjang bulan. Pakaian hanyalah embel-embel hidup yang tak banyak gunanya. Demikian pula sebuah nama. Menurut pendapat saya, nama itu penting artinya. Nama adalah sebuah tanda kehadiran seseorang di dunia fana. Nama adalah sebuah pertanggungan jawab. Itu pendapatmu. Terserah dengan pendapatmu. Bagiku nama tidak penting. Aku tidak pernah silau memandang nama seseorang. Baiklah. Itu hak Tuan. Sekarang kami ingin tahu, mengapa tiba-tiba Tuan hadir di tengah-tengah kami?
Itu pun bukan urusanmu. Aku bisa datang ke suatu tempat dan pergi ke tempat yang lain sesuka hatiku. Tuan, menurut keponakan saya tadi, Tuan adalah seorang laki-laki yang telah mencampuri urusan keluarga kami. Benarkah Tuan menyuruh Panji Ketawang membunuh pamannya sendiri? Bagaimana kalau misalnya benar? Dan bagaimana kalau tidak? Kalau benar, tentu saja kami merasa tidak senang. Kami tidak senang ada orang lain mengganggu ketentraman keluarga kami. Panji Ketawang adalah keponakan kami. Panji Ketawang masih terlalu muda untuk dibujuk dan dihasut. Dan Tuan tidak perlu memperalat seorang bocah kecil untuk membuat perkara dengan saya. Kalau Tuan merasa diri Tuan adalah seorang jantan, seorang prawira, mengapa Tuan tidak mau datang terang-terangan menemui saya? Mengapa harus membujuk dan menghasut seorang bocah cilik? Orang-orang istana mukanya ditutupi topeng. Topeng kayu, topeng tembaga, topeng kulit buaya. Semua topeng tersebut manis dan ramah. Tapi mana ada topeng menyinarkan wajah kejujuran. Setiap kali melihat orang bertopeng, aku mencium hawa yang tidak sedap. Hawa kuburan. Di atas pusara disapu bersih, diberi pagar batu yang indah, ditaburi minyak wangi, ditanami bunga-bunga angsoka supaya nampak asri, supaya hawa busuk tidak merembes keluar dan tercium oleh orang-orang lewat. Syair Tuan sungguh bagus. Sepertinya Tuan sedang menyindir seseorang. Iya, sepertinya dia sedang menyindir kita, Kakang Kamandanu. Bagus. Kalau kalian merasa tersindir, mudah-mudahan saja kalian segera sadar dan menanggalkan topeng-topeng kalian di depanku. Tuan mempunyai kemampuan untuk menyusun kata-kata yang hebat. Tapi sayang sekali, belum tentu kata-kata yang hebat diimbangi dengan sikap dan perbuatan mulia. Saya lebih senang kata-kata yang sederhana. Persetan dengan omonganmu, Kamandanu. Kau manusia bertopeng. Kau manusia penuh kepura-puraan. Itukah hasilmu mengabdi kepada Raja Majapahit? Selama ini kau piara Panji Ketawang untuk menutupi dosa-dosamu di masa lalu. Kau curahkan kasih sayang yang palsu kepada bocah itu agar dia melupakan siapa pembunuh orang tuanya. Kau benar-benar licik, Arya Kamandanu. Kau ingin mengubur sejarah masa lalu keluargamu yang hitam. Kau ingin musnahkan segala kenangan yang pahit. Dan untuk itu, kau terus-menerus merayu Panji Ketawang. Kau bujuk dia. Kau beri dia gula-gula yang manis rasanya. Kau manjakan dia dengan kehidupan mewah di Istana Majapahit. Dengan harapan, anak itu tidak akan pernah tahu riwayat kedua orang tuanya. Tunggu. Tuan bicara seolah-olah kau mengenal keluarga kami. Aku mengenal keluargamu seperti aku mengenal jari-jari kakiku, Arya Kamandanu. Apakah Tuan berasal dari desa Manguntur? Apakah Tuan warga desa Manguntur? Itu bukan urusanmu. Yang penting diingat ialah Arya Kamandanu tidak akan bisa mengantongi bau busuk selama-lamanya tanpa tercium orang lain. Saya tidak dapat menerima tuduhan seperti itu. Saya tidak pernah menghasut Panji Ketawang. Dan kau tidak akan bisa menghasut kami. Kau tidak akan bisa merubah apa yang telah menjadi keyakinan kami. Akan kita lihat nanti. Kau memang seorang pembunuh licik. Aku seorang prajurit, Tuan. Aku sudah banyak membunuh orang. Kau tidak perlu bangga menjadi prajurit Majapahit. Bukan di situ letak persoalannya. Setiap orang dapat membunuh siapa saja. Nyawa orang dapat dicuri setiap saat di tepi jalan. Bukan di situ persoalannya. Lalu di mana persoalannya? Tanyalah pada dirimu sendiri, Arya Kamandanu. Coba layangkan sebentar ingatanmu ke masa silam dan berkatalah dengan sejujur-jujurnya, siapa yang telah membunuh orang tua laki-laki Panji Ketawang? Arya Kamandanu tersentak. Ingatannya segera melayang ke peristiwa masa silam. Waktu itu dia sedang bertarung dengan kakak kandungnya sendiri, Arya Dwi Pangga.
Waktu itu Arya Kamandanu sedang panas hati karena kemelut yang menimpa keluarganya. Pertarungan itu segera selesai ketika Arya Dwi Pangga tercemplung ke dalam sebuah sumur yang dalam. Peristiwa itu memang sudah lama sekali terjadi, tapi mendadak sekarang menjadi segar lagi dalam ingatan Arya Kamandanu. Bagaimana, Kamandanu? Apakah kau berani berkata jujur di hadapanku? Apakah kau berani berkata jujur di hadapan Panji Ketawang, putra seorang laki-laki yang telah kau bunuh dengan semena-mena dan kau ceburkan mayatnya di dalam sumur mati? Tidak. Bukan seperti itu peristiwa yang sebenarnya. Kau tidak bisa mengingkari, Kamandanu. Akulah saksi. Akulah saksi yang masih hidup sampai sekarang ini. Aku melihat jelas seluruh peristiwa itu dengan mata kepalaku sendiri. Kau tidak mungkin bersembunyi di balik topengmu, Kamandanu. Bukan seperti itu peristiwa yang sebenarnya. Sungguh tidak nyaman menelan makanan yang dimasak dengan api dendam. Lidah seperti terbakar, kerongkonganku terbakar, isi perut panas laksana disiram bara api. Dendam adalah suatu penyakit yang mengerikan. Dendam membuat siapa saja berani mengasah parang. Dendam membuat jiwa seorang pengecut bangkit dan tegap berdiri menantang sang surya. Dendam laksana gunung Merapi yang siap meledak dan memuntahkan lahar api kemana-mana. Dendam tidak akan pernah membeku oleh sang waktu. Hanya ada dua pilihan. Tetap hidup dan berhasil merebut harga diri, atau masuk ke liang kubur bersama dendam yang tak pernah mati. Kakang Kamandanu? Kakang? Orang itu sudah pergi. Siapa orang itu? Sepertinya dia dapat mengenal dengan baik keluarga kami. Dan sepertinya dia tahu peristiwa itu. Mungkin saja dia salah seorang warga desa yang kebetulan melihat peristiwa itu, Kakang. Aku jadi penasaran, Wuni. Aku akan berusaha menyingkap rahasia di balik kehidupan pendekar aneh itu. Maksudmu? Aku akan menyusulnya. Lalu, bagaimana dengan kami? Kau tunggu bersama Panji Ketawang di sini. Aku akan mengejar laki-laki aneh itu. Sebentar lagi aku akan kembali. Aku benar-benar penasaran, Wuni. Aku harus tahu siapa dia. Selesai berkata, Arya Kamandanu memejamkan kedua belah matanya, sementara kedua tangannya disilangkan di depan dada. Dia menyedot napasnya dalam-dalam 3 kali. Terasa pusarnya menjadi dingin dan tubuhnya menjadi ringan. Itulah Aji Seipi Angin yang dipelajarinya dari Empu Ranubaya almarhum. Selanjutnya Arya Kamandanu menjejak bumi 3 kali, dan tiba-tiba tubuhnya melesat bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Arya Kamandanu terus berlari menjelajahi daerah berbukit-bukit di sebelah selatan desa Manguntur. Dia memang sengaja tidak langsung mengejar laki-laki aneh. Kadangkala dia menghentikan larinya dan mengamati laki-laki itu dari jarak yang cukup jauh. Akhirnya laki-laki itu memutar tubuhnya dan melangkah bergegas menuju sebuah bangunan candi.
Telinga Kamandanu tertegun sesaat lamanya. Candi Walandit. Sekarang dia ingat kembali. Dia berada di halaman atau pelataran Candi Walandit. Laki-laki aneh itu duduk di atas tangga candi yang banyak ditumbuhi oleh lumut-lumut kering. Laki-laki aneh itu sama sekali tidak menghiraukan kehadirannya kembali. Dia tetap duduk dengan tenangnya, dan matanya menatap jauh ke depan, seolah-olah ingin menembus bayangan-bayangan pohon yang gelap meremang. Tuan, sikap dan tingkah laku Tuan membuat saya penasaran. Maaf, saya terpaksa mengikuti langkah-langkah Tuan. Sebuah candi tua berdiri tegar menantang segala zaman. Tubuhnya penuh dibalut lumut dan cendawan yang dingin. Dan dia seperti terbaring di atas kejayaan masa silam yang jauh. Apakah dia tidur dalam dunianya yang lapuk? Sebuah candi tua. Andai kata dia bernyawa dan pandai menulis sastra, semua orang dapat membaca karyanya yang indah tentang riwayat raja-raja Jawa, tentang rakyat yang hidup melarat dan sengsara, tentang angin yang bertiup membisikkan dongengan dari bukit-bukit yang jauh, tentang kisah cinta dua remaja yang terbaring berendam di dalam telaga asmara, tentang apa saja yang pernah disaksikannya. Sebuah candi tua. Sayang sekali, dia hanyalah setumpuk batu peringatan sebuah zaman yang telah lama berlalu. Dia tak pandai berkata-kata. Dia selalu diam 1000 bahasa. Dan dia hanya bicara dengan dirinya sendiri. Oh, sungguh indah syair-syair Tuan. Saya juga pernah mempunyai saudara laki-laki. Dia bernama Arya Dwi Pangga. Saudara kandung saya itu juga gemar sekali menulis syair-syair. Hidup dimulai dari sebuah kata dan diakhiri dengan sebuah kata pula. Syair dapat membuat perut kenyang selamanya. Syair dapat membuat manusia lupa haus dan lapar. Syair dapat menghubungkan insan dengan zat keabadian. Maaf Tuan, apa maksud Tuan melantunkan bait-bait syair? Oh maaf, Tuan benar-benar telah membuat saya penasaran. Aku tahu kau akan mengikuti aku, Kamandanu. Saya ingin mengenal Tuan lebih dekat. Aku tidak. Sebab sudah sejak lama aku mengenal siapa dirimu. Apakah Tuan berasal dari desa Manguntur? Apa urusanmu? Tuan harus berterus terang pada saya. Tuan harus mengatakan siapa diri Tuan yang sebenarnya. Jika aku merasa keberatan, saya terpaksa menggunakan cara saya agar Tuan mau berterus terang. Sabarlah, Kamandanu. Nanti akan tiba saatnya kau tahu siapa diriku. Sekarang lebih baik kau kenangkan kembali masa lalumu bersama candi tua ini. Candi Walandit. Sebuah candi yang pernah menyimpan riwayat manis bagimu, bukan? Saya masih belum bisa mengerti apa maksud Tuan. Candi Walandit. Iya. Saya memang pernah menggoreskan sebuah kenangan indah di atas batu-batuan candi ini. Tapi itu sudah lama sekali. Dan saya sudah menguburkannya bersama sang waktu. Kalau begitu sudahlah. Jangan menipu hati kecilmu. Candi Walandit menjadi saksi bisu. Masa lalu bukan milik siapa-siapa. Masa lalu tak bisa dikubur sekalipun oleh letusan gunung Anjasmara. Sengaja membawaku kemari ke Candi Walandit. Dia sepertinya pura-pura tahu riwayat hidupku di masa lalu. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus dapat mengorek keterangan dari mulutnya.
Hei, pendekar aneh, jangan pergi dulu. Ayo kita bicara secara satria. Arya Kamandanu benar-benar dibuat penasaran. Dia seperti ditelanjangi. Pendekar aneh itu seperti dapat membaca seluruh tulisan yang pernah dikoreskan di dalam masa lalunya. Arya Kamandanu tersentak, dan dia melihat pendekar aneh sudah tidak berada di halaman candi. Arya Kamandanu segera melompat, mengejar. Kamandanu melompat berlari meninggalkan halaman Candi Walandit. Bangunan tua itu bagaikan makhluk purbakala yang senantiasa berjaga-jaga melindungi daerah-daerah di sekitarnya. Bayangannya temaram dalam cahaya bulan. Arya Kamandanu terus berlari-lari menyusul pendekar aneh. Dan tak lama kemudian mereka pun sudah tiba di tepi padang ilalang. Sekarang dia membawaku kemari, ke tepi padang ilalang. Iya, tempat ini pun mempunyai riwayat yang sangat berkesan di dalam hatiku. Tepi padang ilalang. Apa maksudnya? Mengapa dia membawaku kemari? Tuan, marilah kita bicara secara belak-belakan. Saya akan berkata jujur kepada Tuan. Tapi saya harap Tuan juga tidak menyembunyikan sesuatu di depan saya. Marilah kita bicara secara satria. Kamandanu, apakah kau masih ingat tempat ini? Tentu saja saya masih ingat. Saya banyak menyimpan kisah lama di tempat ini. Di tepi padang ilalang ini. Dulu ketika saya masih usia remaja, saya sering pergi ke tempat ini. Iya, aku pun tahu. Kau sering mengadakan pertemuan gelap dengan Nari Ratih. Siapakah Tuan ini sebenarnya? Mengapa Tuan seolah-olah ingin mengungkap masa lalu saya? Belum saatnya, Kamandanu. Tuan ingin mempermainkan saya? Kamandanu, aku mendengar kabar kau adalah seorang pendekar pilih tanding. Dan sekarang ini kau sudah menjabat sebagai panglima perang kerajaan Majapahit yang termasyhur. Mestinya, seorang panglima perang yang ternama seperti Arya Kamandanu bisa berlaku sabar sedikit. Baiklah. Lalu apa maksud Tuan membawa saya ke tepi padang ilalang ini? Tidak untuk apa-apa. Hanya untuk mengenang kisah-kisah lama. Tak ada yang dapat dikenangkan dalam cerita-cerita lama. Bagi saya semuanya sudah musnah bersama waktu. Tidak, Kamandanu. Mungkin ada yang dapat kau lupakan. Tapi pasti ada yang tidak dapat kau campakkan dari ingatanmu. Untuk apa Tuan memaksa saya untuk mengingat-ingat peristiwa itu? Untuk apa? Untuk apa? Tentu saja saya mempunyai maksud-maksud tertentu. Kau tidak perlu khawatir. Nanti aku akan berterus terang. Dan malam ini juga kuharap semuanya akan selesai. Setelah ku jelajahi pengembaraan panjang yang melelahkan, akhirnya hatiku boleh merasa lega. Cerita lama akan dibaca kembali, dan syair-syair tua akan bergema kembali. Setelah ku jelajahi dunia ini dalam pengembaraan panjang yang melelahkan, malam ini aku merangkak ke tebing sampai ke puncaknya. Sekalipun kabut turun menyapu seluruh tubuhku, api dendam masih terus menyala. Dendam? Dendam? Apakah Tuan menaruh dendam kepada saya? Kau seorang pendekar besar, Kamandanu.
Dan setiap pendekar besar pasti mempunyai urusan dengan banyak orang. Pendekar besar pasti meninggalkan jejak-jejak di masa lalunya. Kau jangan mencoba untuk melarikan diri, Kamandanu. Saya tidak pernah melarikan diri, Tuan. Tapi saya ingin kepastian. Kalau memang Tuan menaruh dendam kepada saya bersedia menghadapi Tuan. Tapi terlebih dulu Tuan harus menyebut siapa diri Tuan ini sebenarnya. Barulah nanti urusan dendam akan menyusul. Sabarlah, Kamandanu. Saat itu sebentar lagi akan tiba. Mengapa kau terburu nafsu? Tuan mau kemana lagi? Kurawan terbaring di kaki gunung Anjasemara. Kurawan yang jelita kupuja bagaikan dewa. Kurawan adalah desa kelahiranku. Di sanalah darah ibuku telah ditumpahkan. Di sanalah tangisanku yang pertama memecah keheningan malam. Kurawan. Dia bermaksud membawaku ke Kurawan. Apa yang diinginkannya? Dia mengatakan bahwa Kurawan adalah desa kelahirannya. Desa di mana ibunya telah menumpahkan darah untuk melahirkannya ke muka bumi. Lalu apa hubungannya denganku? Mengapa dia seolah-olah ingin menyeretku datang ke desa ini? Kurang ajar. Aku benar-benar dibuat penasaran. Orang ini pasti mempunyai sesuatu yang dirahasiakan. Baiklah. Aku harus dapat menyingkapkan rahasia itu. Aku harus dapat mengorek keterangan dari mulutnya. Hai, Tuan Pendekar, tunggu. Marilah kita bersama-sama pergi ke Kurawan. Arya Kamandanu melompat dan lari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Kabut dingin menyapu seluruh tubuhnya, dan dia terus berlari menuju desa Kurawan di kejauhan. Tak lama kemudian dia pun sudah memasuki batas desa Kurawan. Pendekar aneh itu masih terus berlari kencang. Bayangannya melintas di sebuah tikungan jalan, timbul tenggelam dalam kegelapan. Arya Kamandanu memang sengaja tidak berusaha menyusul. Dia hanya membuntuti saja dari jarak yang agak jauh. Tiba-tiba pendekar aneh itu berhenti sekejap, kemudian berlari kembali setelah melompati tumbuh-tumbuhan perdu. Arya Kamandanu tertegun sesaat lamanya, hatinya tambah penasaran, dan tiba-tiba jantungnya berdegup dengan kencang, hatinya berdebar-debar. Setelah berusaha mencampakkan segala perasaan yang serba tidak enak, Arya Kamandanu kembali melompat menyusul pendekar aneh. Nah, akhirnya kita sampai juga, Kamandanu. Mengapa kau membawaku ke tempat ini? Kamandanu, ingatan apa yang muncul di permukaan pikiranmu setelah kau melihat tempat ini? Baiklah. Aku akan berkata terus terang padamu. Tempat ini mempunyai arti yang paling dalam bagiku. Tempat ini menyimpan riwayat dan kenangan yang tak mungkin kulupakan. Setelah beberapa tahun aku meninggalkan desa Kurawan. Sekarang aku harus kembali untuk suatu tujuan yang belum kumuat. Alangkah menyedihkan halaman rumah ini. Banyak tumbuh rumpun ilalang di sana-sini. Pohon-pohon besar hampir menutup seluruh halaman rumah ini dengan daun-daun yang rimbun. Sungguh pahit kenangan yang muncul di permukaan hatiku. Di tempat inilah aku pernah dilahirkan dan tumbuh menjadi seorang bocah kecil. Di tempat inilah aku pernah digendong-gendong oleh ibuku.
dan dibimbing oleh ayahku. Di tempat inilah aku pernah belajar tertawa dan bicara, belajar merangkak dan berjalan, belajar menyuap sepotong makanan dari orang tuaku. Di tempat inilah aku pernah mengawali sejarah kehidupanku sebagai manusia dewasa. Syukurlah Kamandanu. Syukur kau tidak melupakan tempat ini. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku, Tuan Pendekar? Aku tahu kau sengaja memancingku datang ke tempat ini, dan kau ingin agar aku mengenangkan sesuatu yang berkaitan dengan tempat ini. Apa maksudmu sebenarnya? Seorang bocah berlari-lari kecil di pematang sawah. Dadanya telanjang dan wajahnya memancarkan 1000 kejujuran. Matanya bersinar dan mulutnya berteriak menyebut ayah. Seorang bocah dengan manja meletakkan kepalanya dalam dekapan bapaknya. Jika malam turun merentangkan sayap-sayapnya yang gelap, si bocah tidur dalam usapan kidungan ibunda tercinta. Dan roh-roh jahat tak berani menjamah ketentramannya. Malam pun lewat tanpa daya. Si bocah terbangun dan melihat fajar pagi datang menghampirinya. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah. Indah bagaikan bunga-bunga di taman sari. Indah bagaikan tinggal di istana mimpi. Masa kanak-kanak mengalir bebas dan merdeka seperti sungai di daerah pegunungan. Mengalir dengan tenang, jujur dan suci. Maaf, Tuan. Saya bukan bermaksud memuji. Tapi syair Tuan benar-benar dapat menyentuh perasaan saya yang paling dalam. Terima kasih. Aku memang tidak bisa hidup tanpa syair. Saya mempunyai saudara kandung. Dia bernama Arya Dipangga. Dia pun sangat menyukai syair. Tapi sayang sekali. Mengapa? Ada apa dengan saudara kandungmu itu? Iya. Karena suatu sebab yang tidak pernah saya mengerti. Akhirnya saudara kandung saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Apa kau merasa kehilangan? Dia adalah saudara kandung saya, Tuan. Dia adalah kakak kandung saya. Kami pernah tinggal dalam satu rahim. Kami pernah dibesarkan sama-sama di halaman rumah ini. Tentu saja saya merasa kehilangan. Tapi, ya, mungkin itu sudah nasibnya. Mungkin dia telah memetik buah dari perbuatannya sendiri. Apakah kau mempunyai persoalan dengan saudara kandungmu itu, Kamandanu? Kau membencinya? Tidak. Saya tidak pernah membencinya. Saya hanya menyayangkan perbuatannya. Perbuatan mana telah membuat malapetaka bagi keluarga kami. Kamandanu, kulihat wajahmu menjadi murung. Apa kau menyesali peristiwa di masa lalu? Saya sedih, Tuan. Hati saya sedih sekali begitu melihat suasana di sekitar halaman rumah ini. Sekarang saya hanya bisa melihat sebuah halaman yang nampaknya tidak pernah dijamah tangan manusia lagi. Halaman yang lebih mirip dengan kuburan tua. Dan hati saya menjadi seperti tersayat pisau tajam setiap kali melihat puing-puing rumah itu. Dulu rumah itu merupakan satu-satunya rumah yang paling indah di desa Kurawan ini. Rumah kediaman Puhangga Reksa. Rumah yang sangat nyaman untuk tempat tinggal. Tapi semuanya ini sudah lama berlalu. Sekarang hanya tinggal puing-puing yang tidak banyak lagi artinya. Saya benar-benar sedih. Kamandanu, kau adalah seorang panglima perang kerajaan Majapahit. Kau tidak pantas bersikap seperti itu. Saya tidak dapat membohongi diri saya sendiri, Tuan. Seorang panglima perang juga manusia biasa.
Ia pun tidak luput dari kesedihan atau kegelisahan. Seorang pendekar pilih tanding, pantang meneteskan air mata. Baiklah. Saya sudah berkata jujur kepada Tuan. Sekarang giliran Tuan untuk berkata jujur kepada saya. Siapa Tuan ini sebenarnya? Dan mengapa Tuan membawa saya datang ke tempat ini? Aku tidak mempunyai maksud apa-apa, Arya Kamandanu. Tuan jangan mempermainkan saya. Aku hanya ingin agar kau mengenang masa lalumu. Sekarang kau sudah menjadi orang besar. Kau sudah menjadi seorang pejabat kerajaan yang disegani dan mempunyai pengaruh luas. Aku tahu, seorang besar mempunyai kecenderungan untuk melupakan masa lalunya. Lihatlah kucing hutan. Dia belajar mencakar dari induknya. Seekor macan belajar meraung dari siapa. Manusia tidak menjadi besar dengan sendirinya. Terima kasih atas peringatan Tuan. Tapi saya tidak pernah melupakan desa kelahiran saya. Saya tidak pernah melupakan Kurawan sebagai bagian dari kehidupan saya yang paling penting. Saya berangkat dari desa Kurawan. Dan apa yang telah saya capai sekarang ini adalah berkat semangat, gairah, dan tekad yang pernah dinyalakan di desa Kurawan ini. Kalau begitu bagus. Aku pun demikian, Kamandanu. Aku pun tidak pernah akan melupakan desa Kurawan. Kita pernah bersama-sama tinggal di desa ini. Kita pernah menghirup udara segar yang sama. Kita pernah makan jenis makanan yang sama. Kita pernah minum air susu dari ibu yang sama. Kita pernah menyusupkan kepala kita ke dada seorang laki-laki yang sama. Kita pernah bermain-main di halaman rumah ini. Kita pernah bersendau gurau bersama orang tua kita. Kita pernah bertengkar dan saling memaki sampai suatu saat ibunda datang melerai. Kita memang tidak akan pernah bisa melupakan Kurawan. Kamandanu, sekarang mungkin kau dapat mengingat siapa diriku ini. Ayo, jangan ragu-ragu, Kamandanu. Jangan bimbang. Bukankah kau sudah terbiasa untuk memahami suatu pernyataan? Ayo, tebaklah siapa diriku ini. Katakan siapa diriku ini. Kakang Dipangga. Kakang Arya Dipangga. Nah, saudara pendengar,